Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun terbagi menjadi 3 macam, yaitu izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Yang pertama yaitu izhar syafawi. Izhar syafawi yaitu apabila terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Cara membacanya yaitu wajib dibaca secara jelas. Contoh bacaan izhar syafawi. Contoh yang pertama yaitu terdapat lafaz kuntum shadiqina, kuntum shadiqin. Pada contoh yang ada, kita bisa melihat bersama-sama yaitu terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf shad. Mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dinamakan bacaan izhar syafawi. Cara membacanya yaitu wajib dibaca jelas. Kuntum shadiqin, kuntum shadiqin. Jadi tidak boleh samar, juga tidak boleh dengung. Misalnya kuntum shadiqin, kuntum shadiqin. Tidak boleh. Cara membacanya yaitu wajib dibaca jelas. Kuntum shadiqin. Annahum ila rabbihim. Annahum ila rabbihim. Tidak boleh dibaca annahum ila rabbihim. Ya, cara membacanya yaitu wajib dibaca secara jelas. Annahum ila rabbihim. Lakum dinukum, lakum dinukum. Mim mati bertemu dal dinamakan bacaan izhar syafawi. Cara membacanya yaitu wajib dibaca secara jelas. Lakum dinukum. Tidak boleh dibaca lakum dinukum, lakum dinukum. Tidak boleh. Cara membacanya yaitu lakum dinukum, lakum dinukum. Nomor 2, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu apabila terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya yaitu wajib dibaca samar dan mendengung. Contoh bacaan ikhfa syafawi. Yang pertama terdapat contoh tarmihim bihijaratin, tarmihim bihijaratin. Cara membaca bacaan ikhfa syafawi yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya yaitu antara bibir atas dan bibir bawah tidak sampai menempel, sehingga terjadi bacaan yang samar dan mendengung. Bila bibir atas dan bibir bawah sama-sama menempel, maka nantinya menjadi bacaan idgham mimi. Karena antara bibir atas dan bibir bawah yang menempel, nantinya terdapat lafal huruf mim atau seperti mim bertasydid. Misalnya seperti ini. Tarmihim, him. Ketika bibir atas dan bibir bawah sama-sama menempel, maka yang tercipta, yang terjadi bukan bacaan samar dan mendengung, akan tetapi bacaan mim bertasydid. Nah, sehingga cara membaca bacaan ikhfa syafawi yaitu antara bibir atas dan bibir bawah tidak sampai menempel, sehingga terjadi bacaan samar dan mendengung. Tarmihim bihijaratin, tarmihim. Nah, ketika mendengung, ketika bibir atas dan bibir atas menempel, maka menjadi bacaan idgham mimi. Tarmihim. Padahal bacaan ikhfa syafawi cara membacanya adalah wajib dibaca samar dan mendengung.
Maka cara membacanya bibir atas dan bibir bawah tidak sampai menempel. Tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Nah, contoh yang lainnya yaitu lafaz wahum bil akhirati. Wahum bil akhirati. Bedakan dengan ketika bibir atas dan bibir bawah menempel. Wahum. Nah, ini yang menempel. Wahum. Nah, sehingga ketika bibir atas dan bibir bawah menempel, bunyinya menjadi bunyi seperti mim bertasydid. Dan ini bacaan yang tidak menempel. Wahum, 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 wahum. Nah, jadi antara atas dan bawah perlu diperhatikan. Nah, bibir atas dan bibir bawah jangan sampai menempel sehingga tercipta bacaan samar dan mendengung. Wahum bil akhirati. Wahum bil akhirati. Nomor 3, idgham mimi. Idgham mimi sama dengan idgham mislain, yaitu apabila terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya yaitu dengan melafalkan huruf mim sehingga menjadi seperti mim yang bertasydid. Contoh bacaan idgham mimi. Contoh yang pertama yaitu terdapat lafaz walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Bacaan idgham mimi yaitu bertemunya mim sukun bertemu dengan huruf mim. Mim mati bertemu dengan huruf mim, maka dinamakan bacaan idgham mimi atau idgham mislain. Cara membaca bacaan idgham mimi, cara membaca bacaan idgham mimi yaitu seperti membaca huruf mim yang bertasydid. Jadi sedikit ada dengungnya. Walakum ma kasabtum. Walakum walakum ma kasabtum. Jadi huruf mim sukun dimasukkan kepada mim yang hidup sehingga menjadi seperti huruf mim yang bertasydid. Sedikit ada dengungnya. Walakum ma kasabtum. Walakum walakum. Nah, begitu juga dengan contoh yang di sebelahnya. Lahum mathala. Lahum mathala. Jadi antara bibir atas dan bibir bawah ini sama-sama menempel. Membacanya seperti huruf mim yang bertasydid, yaitu sedikit ada dengung. Lahum mathala. Antara bibir atas dengan bibir bawah ini menempel rapat. Lahum mathala. Walakum ma kasabtum. Lahum mathala. Walakum ma kasabtum. Lahum mathala. Jadi hukum bacaan mim sukun terdapat 3 macam. Yang pertama, izhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Yang kedua, yaitu bacaan ikhfa syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Dan yang ketiga adalah bacaan idgham mimi. Idgham mimi yaitu huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Sedangkan cara membaca bacaan izhar syafawi yaitu wajib dibaca jelas. Sedangkan bacaan ikhfa syafawi yaitu wajib dibaca samar dan mendengung. Sedangkan bacaan idgham mimi yaitu dibaca mendengung seperti halnya mim bertasydid. Demikianlah pembahasan mengenai hukum bacaan mim sukun. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam memberikan keterangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.